Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, keesokan harinya di kelas terlihat para murid sangatlah kesal. Karena menurutnya guru Buyu dengan sengaja melakukannya. Mereka juga tampak kurang pede di pertandingan selanjutnya. Tapi jelas Bos Muyun menyemangati dan meyakinkan semuanya. Kemudian ia pun memilih 5 orang yang akan mewakili kelas mereka di pertandingan nanti. Yaitu Lin Ji, Xiao Xingyu, Moyang, Mu Pengxing, dan terakhir Gen Xinyu. 五人足矣。 Malam harinya di arena bela diri, Muyun bilang kalau kelas mereka akan melawan kelas 18 yang notabene adalah kelas paling lemah. Tapi meski begitu ia tetap menyuruh para murid untuk bertarung serius karena memang tujuan mereka di turnamen ini adalah juara. 所以全部打败就可以了。 Tak lama panitia mengumumkan yang ternyata kelas mereka akan melawan kelas 11. Tentu mereka cukup kaget. Muyun yang mendengar itu juga langsung mengetahui kalau ada seseorang yang melakukan kecurangan. Jadi kelas 11 ini adalah kelas yang sempat mau mengeroyok Bos Muyun dulu. Di sana Muyun langsung menyuruh mereka untuk bertarung serius dan memenangkan pertandingan. Kemudian ia menanyakan kepada Lin di mana murid-murid yang lain ternyata dekan sudah memasang tirai air. Jadi semua murid bisa menonton di kelasnya masing-masing. Di arena, Yuje yang memang menaruh dendam sama Bos Muyun itu langsung menyuruh semua muridnya untuk memenangkan pertandingan ini. 死守。 Sementara di kelas Muyun, Moyang menawarkan biar dia saja yang turun tangan untuk menghadapi 7 orang ini. Para murid juga menyetujui dan lagi-lagi Moyang melawan semua orang. 这么好出风头的时刻，就让给你了吧。我时间很宝贵的，你们一起上吧。 Mereka yang sedang menonton kemudian awalnya sedikit meragukan Moyang. 莫阳也太托大了吧！ Karena dia menantang 7 orang sekaligus. Terlihat di arena, ke-7 musuh pun langsung menyerang secara bersamaan. Tapi jelas Moyang yang tak tinggal diam, ia pun dengan mudah membalikan serangan itu. Namun meski begitu ia hampir saja keluar dari arena. Bos Muyun yang melihat itu langsung menyuruh Moyang untuk bertarung serius. Seketika itu juga Moyang pun mengeluarkan pedang miliknya dan memberikan serangannya. Alhasil beberapa murid musuh dengan mudah dikalahkan. 你这个臭小子还藏拙！ 此剑名曰金气头。 Para guru yang sedang menonton juga dibuat kaget dengan niat pedang milik si Moyang. Di arena terlihat ketika musuh mau mengeluarkan pedang, tiba-tiba sarung pedangnya tak bisa dibuka. Yang ternyata itu karena efek dari tekanan niat pedangnya. Tanpa ragu lagi Moyang pun langsung mengeluarkan serangan terakhirnya. Yuje yang melihat itu menyuruh semua muridnya untuk menggunakan teknik kura-kura ninja. Tapi sayang teknik kura-kura ninja masih belum cukup untuk menghadapi sang niat pedang terbaik. 快用我教你们的龟甲阵！哎呀！ Setelah itu terlihat Moyang berhasil memenangkan pertandingan pertama di kelas mereka. Yuje yang melihat itu lagi-lagi tambah marah dan berniat untuk balas dendam di pertandingan antar guru. 你别忘了，等等还有导师之战。 Singkat cerita panitia memberitahukan kalau pertandingan antar guru sudah dimulai. Yuje langsung masuk ke arena dan tentunya disusul juga oleh Bos Muyun. Di sana dia terus mengoceh dan sangat pede memenangkan turnamen ini. 那是绰绰有余。 Nona Xiao yang menonton mengetahui kalau Muyun memang sedang terluka. Tapi ia masih sangat yakin kalau Yuje bukanlah lawan dari Bos Muyun. Di arena tanpa basa-basi lagi Yuje pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu kapak kematian. Jelas para murid yang melihat itu cukuplah kaget. Tapi di sana dengan tenang Bos Muyun membalikannya dengan teknik cakar naga miliknya dan satu serangan Yuje pun berhasil dikalahkan. Dan dengan ini Bos Muyunlah yang memenangkan pertandingan. Melihat itu tentu Nona Xiao cukup senang. Ia juga menyadari dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muyun, ia pasti dengan mudah untuk masuk hingga ke 10 besar daftar naga.
Namun para murid yang mendengar itu langsung membandingkan Muyun dengan seseorang yang bernama Linto, yang dimana Linto ini menduduki posisi pertama di daftar naga. 但是以后谁又说得准？ Di sisi lain terlihat para murid yang melihat kekuatan dari gurunya itu sangat senang sekaligus bangga. Tapi Muyun mengingatkan kalau perjalanan mereka masih panjang dan tentunya jangan meremehkan lawan. 你们切勿轻信。 Setelah itu ia pun pulang dan berniat menyembuhkan luka-lukanya. Tak hanya itu, Bos Muyun juga berniat meningkatkan meridiannya. Terlihat gulungan Juxian muncul dan mengeluarkan sebuah aura. Dan tak lama Muyun pun selesai. Namun di sana ia sedikit kesakitan. Kemudian ia mengingat sedikit masa lalunya yang dimana Muyun ini adalah raja peri tertinggi. Tapi sekarang ia hanyalah seorang guru. Jelas dengan tekad yang kuat, Bos Muyun berniat mengambil lagi tahta yang pernah ia raih, yaitu Raja Peri. Keesokan harinya turnamen terus berjalan dan terlihat kelas dari Bos Muyun lagi-lagi berhasil menang. Buyu yang melihat itu tentu ia cukup kesal karena memang di pertandingan berikutnya kelas dari Muyun akan menghadapi kelas miliknya. Namun meski begitu dia sudah menyusun sebuah rencana. Jadi guru Buyu ini sudah menyadari kalau kelasnya tak akan bisa menang. Jadi dia berniat untuk melukai para murid di kelas Muyun agar di pertandingan berikutnya mereka bisa kalah. Kemudian ia pun mengajak beberapa muridnya untuk datang ke arena. Sementara di arena ternyata turnamen akademi ini sudah mencapai babak semifinal. Para murid yang mengetahui itu cukup senang karena memang di masa lalu kelas mereka hampir dibubarkan. Tapi tanpa diduga semenjak diajari oleh Muyun, mereka bisa masuk ke 5 besar. Namun Xingyu yang mendengar itu tidak puas karena memang tujuan dari kelas mereka untuk mengincar juara 1. Di sana Bos Muyun juga menyuruh semuanya untuk fokus bertarung. Ia meyakinkan kalau 4 guru di semifinal ini akan ia kalahkan. Seketika itu juga Buyu dan para muridnya datang ke sana. Tentu mereka pun langsung mengoceh yang pada akhirnya panitia datang dan menyuruh semuanya untuk bersiap. Kita langsung diperkenalkan oleh 2 murid terkuat di kelas Buyu, yaitu Yang Pan dan Yang Ji. Sesuai rencananya di sana, Buyu menyuruh murid-muridnya untuk melukai lawan mereka. Yang Ji yang mendengar itu sedikit meremehkan murid-murid kelas Muyun. Ia bilang hanya Moyanglah satu-satunya orang yang harus mereka waspadai. Di sisi Muyun, Lin mengabarkan kalau ternyata Yang Ji itu adalah praktisi pedang kecepatan, yang dimana dirumorkan belum ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jelas Moyang yang mendengar itu tambah semangat dan memutuskan agar dialah yang melawan Yang Ji. 一想，行了，就你了。 Yang Ji yang melihat itu sedikit memuji Moyang karena ia berani melawannya. Tak lama pertandingan pun dimulai dengan cepat. Yang Ji langsung memberikan serangannya. Tapi jelas Moyang berhasil menahan serangan itu dan langsung membalikannya. 你的确很强。 Guru Buyu yang melihat itu menanyakan kepada Yang Pan apakah adiknya itu bisa memenangkan pertandingan ini. Yang Pan bilang jika Yang Ji mengeluarkan teknik terkuatnya ia pasti akan menang. 那莫阳就必败。 Sementara di tempat Muyun mereka sangat pede kalau Moyang bisa memenangkannya. Tapi di sana Bos Muyun bilang Moyang memang berada di atas angin. Namun trik-trik dari Yang Ji juga harus diwaspadai terlihat di pertarungan. Keduanya masih sangatlah imbang. Sampai Moyang pun berhasil menyerangnya dan mengeluarkan teknik tebasan langit. Yang Ji yang melihat itu mencoba menahannya, tapi sayang hal itu sia-sia saja. Di sana ia bilang kalau Moyang adalah pendekar pedang pertama yang berhasil melukainya. Namun meskipun begitu Yang Ji belum menyerah dan akhirnya ia pun mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu ruangan Phoenix 10.000 mil. Moyang yang melihat itu tetap santuy dan mengeluarkan teknik pertahanannya, yaitu teknik pedang sajak. Jelas hal itu membuat Yang Ji sangatlah kaget karena pedang-pedangnya berhasil ditahan oleh Moyang. Hanya itu, pedang-pedang milik Yang Ji juga berpihak kepada Moyang. Dengan cepat Moyang pun memberikan serangan terakhirnya. 莫阳，你的名字我记下了，龙吟主君，奉孝万里。剑神之语。比赛到此为止。
Dan dengan ini Moyanglah yang memenangkan pertandingan. Melihat adiknya dikalahkan, tentu Yang Pan sebagai kakak cukup marah dan langsung menantang Moyang. Tapi jelas Xiao Xingyu sebagai murid dari Muyun juga tak tinggal diam. Ia tanpa ragu mengatakan kalau Yang Pan adalah lawan darinya. Pertandingan pun beralih menjadi Yang Pan melawan Xingyu. Moyang yang melihat itu langsung menanyakan seberapa besar tingkat kemenangan dari Xingyu. Tapi Bos Muyun tak mau menjawabnya dan malah menyuruh Moyang untuk memulihkan dirinya dulu. Di arena, pertarungan pun sudah dimulai. Keduanya tampak langsung agresif dan sama-sama mengeluarkan teknik terbaiknya. Terlihat pertarungan mereka cukup imbang. Yang Pan terus-terusan memberikan serangannya. Namun Xingyu juga berhasil menahan serangan itu. Yang pada akhirnya Xingyu pun mulai serius dan mengeluarkan kekuatannya. Tapi jelas Yang Pan tak menyerah begitu saja dan dengan pedang petirnya ia terus memberikan serangannya. Xingyu lagi-lagi mencoba menahan serangan itu yang tanpa diduga. Ia pun berhasil dan malah membuat Yang Pan gemetaran dan langsung pingsan. Linglong! Xinle! Tapi meskipun begitu terlihat Xingyu juga terluka parah. Singkat cerita, pertarungan pun terus berlanjut dan lagi-lagi para murid dari Muyun berhasil memenangkan pertandingan. Sampai tibalah pertandingan akhir. Di sana guru Buyu menyuruh muridnya yang bernama Sang Mingyu untuk membuat lawan terluka parah. Sementara di sisi Muyun benar-benar saja para murid tampak sedang terluka parah. Dan di pertandingan terakhir ini Mu Pengxing lah yang akan turun tangan. Lin yang melihat semua ini pun sedikit menyayangkan karena selanjutnya mereka harus bertarung melawan kelas 3 dan juga 2. Di arena pertarungan pun langsung dimulai, keduanya sama-sama agresif dan langsung memberikan serangannya. Muyun yang melihat itu mengatakan seharusnya Mu Pengxing memiliki keuntungan. Tapi Sang Mingyu benar-benar kejam dan ingin melukai adiknya itu. Di sana ia menyadari kalau guru Buyu memang berniat menyakiti murid-muridnya. Di pertarungan terlihat serangan demi serangan dikeluarkan sampai Sang Mingyu mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu segel bayangan hidup dan mati. Tentu Pengxing yang melihat itu tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan tinju pembalik 1000 bayangannya. Namun tanpa diduga seketika itu juga Sang Mingyu menyerah. Jelas hal itu membuat mereka sangat kaget. Untungnya Muyun menyadari dan langsung menyuruh Pengxing untuk menggunakan esensi sejatinya. Dan ternyata Sang Mingyu tadi menggunakan teknik segel darah miliknya yang membuat Pengxing tak akan bisa menggunakan esensi sejati untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu kelas mereka berhasil menang dan akan melaju ke babak berikutnya. Di sana Muyun meminta agar para murid melakukan yang terbaik dan tak usah memikirkan soal juara karena memang mereka sudah menjadi juara di hati masing-masing. Setelah disemangati oleh Bos Muyun, tentu para murid tambah semangat karena memang bisa dibilang kelas mereka ini dulunya adalah sampah. Tapi setelah Bos Muyun hadir semua langsung berubah. Di sana Muyun juga cukup kagum melihat tekad dari muridnya. Seketika itu juga ia mengatakan apapun trik yang digunakan oleh musuhnya, mereka takkan pernah menyerah dan akan membuktikan siapa jenius sebenarnya. Tentu hal itu membuat para murid semakin pede dan langsung memberikan dukungannya yang ternyata di pertandingan berikutnya Muyun akan melawan guru Buyu. Terlihat di arena Bos Muyun sedikit memprovokasinya yang membuat Buyu langsung memberikan serangannya dan mengeluarkan manusia batu. Jelas semua yang melihat itu cukup kaget karena memang selama ini guru Buyu menyembunyikan tekniknya ini. Tapi meskipun begitu, Muyun tetaplah santuy. Di sana ia berniat menguji teknik tubuh petirnya yang ia dapat dari gulungan Jusian. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Lagi-lagi para murid yang melihat Muyun mengeluarkan teknik petir pun itu cukup kaget karena memang hanya sedikit oranglah yang bisa menguasai seni bela diri elemen petir.
Di arena, mengingat apa yang sudah Buyu lakukan kepada murid-muridnya, tentu Muyun tak akan melepaskannya begitu saja dan dengan teknik petirnya ia pun langsung menghancurkan batu itu. Enggak hanya itu, Muyun juga langsung memasang teknik penyegel hati di tubuh Buyu yang membuat Buyu pun hanya terdiam dan tak memberikan perlawanan sama sekali. Tentu para murid yang melihat itu lagi-lagi cukup kaget yang ternyata teknik penyegel hati ini bisa membuat musuh jatuh ke dalam ilusi dan tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Di arena terlihat Muyun benar-benar menyiksa guru Buyu. Di sana ia juga mengatakan di matanya guru Buyu hanyalah seorang badut yang melompat ke sana kemari. Yang pada akhirnya Buyu pun pingsan dan dengan ini bos Muyun memenangkan pertarungan. 星域流金术。 可要试试看这武器的威力，不会让你只是输了这么简单，面前不堪一击。风，你不是要使下三滥的手段？ 救命！救命啊！ 罗副院长，这怂货吓得晕过去了。 Dan ketika wakil dekan mau mengumumkan pertandingan berikutnya, seketika itu juga bos Muyun meminta waktu istirahat karena memang semua murid-muridnya sedang terluka parah. Tapi sayang wakil dekan tak menyetujui dan mengatakan kalau kelas dari bos Muyun akan menghadapi 2 kelas lagi, yaitu kelas 3 dan juga 2. Sebelum masuk ke grand final, tentu mereka yang mendengar itu cukuplah kesal. 我还能一战，下一场让我上。 Di sana Moyang menawarkan biar dirinya yang bertarung di pertandingan ini. Namun jelas bos Muyun melarangnya karena memang keselamatan mereka itu jauh lebih penting. Yang pada akhirnya Muyun berniat untuk mengajak kelas 3 bernegosiasi soal pertandingannya. Tak lama Guru Wang pun datang. Jadi Guru Wang ini adalah guru di kelas 3. Di sana wakil dekan cukup kaget karena Guru Wang hanya datang sendirian. Yang ternyata kelas dari Guru Wang memutuskan untuk menyerah dalam pertandingan ini. 我3班认输。 Tentu hal itu membuat wakil dekan cukup marah, tapi Guru Wang tetap dengan keputusannya menyerah di turnamen ini. Yang pada akhirnya dengan terpaksa wakil dekan pun mengumumkan kalau kelas Muyun memenangkan pertandingannya. Jelas Muyun sangat berterima kasih pada Guru Wang. Ia mendengar itu juga tak terlalu mempermasalahkannya dan kemudian ia pun pergi. Setelah itu Muyun pun membantu para muridnya untuk memulihkan diri. Karena memang di pertandingan melawan kelas 2 nanti itu akan sangatlah sulit. Di sana Muyun juga tak mengizinkan Peng Xing untuk ikut bertanding karena memang segel darah kemarin cukuplah rumit dan jika Peng Xing tetap memaksa itu akan membahayakannya. Tak lama kelas 2 pun akhirnya datang ke arena. Tapi tanpa diduga lagi-lagi hanya seorang diri. Jadi dia bernama Li Jalin. Dia adalah guru dari kelas 2. Tentu wakil dekan yang melihat itu lagi-lagi cukup marah karena menurutnya para guru senior membiarkan kelas dari Muyun itu mendapatkan posisi 1. Namun Guru Li yang mendengar itu mengatakan kalau ini adalah hak mereka dan ketika Muyun mau berterima kasih tiba-tiba Guru Li menahannya. Yang ternyata Guru Li berniat menantang bos kita. Jelas dengan senang hati Muyun pun menerimanya, dengan ini pertandingan mereka pun langsung dimulai. Di sana Muyun langsung menunjukkan teknik terbarunya yaitu tebasan listrik giok hijau. Tapi jelas Guru Li juga tak tinggal diam dan mengeluarkan perisainya. Tentu para murid yang melihat itu cukup kaget karena Guru Li bisa menahan serangan dari bos Muyun. 穆导师，请。好，青玉电斩。您倒是光明磊落。 Di sana mereka beranggapan kalau pertandingan ini akan sangat sengit. Di sela-sela obrolan mereka tiba-tiba Tetua Gan datang dan mengatakan kalau Guru Li sudah berada di ranah celah spiritual tingkat 7. Sedangkan Muyun baru berada di ranah celah spiritual tingkat ke-5. Namun jelas perbedaan ranah bukanlah apa-apa bagi bos Muyun. Di pertarungan Muyun terus-terusan memberikan serangannya yang membuat Guru Li sampai mengeluarkan pedang miliknya. Muyun yang melihat itu juga langsung meminjam pedang milik Moyang dan dengan ini pertarungan pun dilanjutkan. Moyang, 轻脚剑借为师一用。 Terlihat di arena keduanya tanpa bertarung imbang sampai bos Muyun mengeluarkan teknik niat pedang miliknya. 剑很快，
Wakil dekan yang melihat itu sangat kaget karena ternyata Muyun juga ahli dalam ilmu pedang. Bahkan seseorang dari akademi langsung turun karena memang niat pedang milik Muyun bukanlah yang biasa, melainkan niat pedang poin. 不对，应该是虚剑士。 Tentu ia semakin penasaran dengan bos Muyun. Sementara di arena Guru Li tak gentar sama sekali dan dengan pedang miliknya ia akan memberikan perlawanan. Seketika itu juga ia pun langsung mengeluarkan teknik tebasan anginnya. Tapi pada akhirnya ia berhasil membalikan serangan itu, alhasil Muyun pun memberikan serangan terakhirnya yaitu teknik pedang penghancur awan. Guru Li yang melihat itu mencoba menahannya, tapi jelas hal itu sia-sia karena pergerakan Muyun benar-benar cepat. Dan dengan ini kelas dari bos Muyun berhasil memesan tiket ke final. Dan setelah itu yo sama-sama bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam para jagoan.